الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tersohor seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Namun, tahukah kita bahwa di balik nama-nama tersebut terdapat sosok sahabat yang mungkin jarang terdengar namanya, namun memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Siapakah dia? Ya, dialah Julaibib radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan menelusuri kisah hidup seorang sahabat Nabi yang meskipun tidak tampan rupanya, tidak juga berasal dari keluarga terpandang, namun memiliki hati yang begitu bersih hingga membuatnya menjadi rebutan para bidadari surga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati dan ketakwaan seseorang. Mari kita simak kisah inspiratif ini dengan penuh perhatian. Di tengah masyarakat Arab yang sangat menjunjung tinggi keturunan dan penampilan fisik, hiduplah seorang pemuda bernama Julaibib. Nama Julaibib sendiri berarti orang kecil atau kerdil, sebuah nama yang menggambarkan fisiknya yang tidak proporsional. Julaibib tidak memiliki keluarga. Ia tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Ada yang mengatakan ia adalah anak temuan yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi Arab jahiliyah, kedudukan seperti ini sangatlah rendah, bahkan dianggap hina. Selain tidak jelas nasabnya, Julaibib juga memiliki penampilan yang sangat tidak menarik. Tubuhnya pendek, wajahnya tidak tampan, dan perawakannya kecil. Karena penampilan inilah, ia sering menjadi bahan ejekan dan cemoohan masyarakat sekitar. Lihat itu si Julaibib. Siapa yang mau berteman dengan orang seperti dia? Dia tidak jelas asal-usulnya, mau jadi apa dia nanti. Begitulah kira-kira cemoohan yang sering ia dengar. Namun, di balik semua itu, Julaibib memiliki hati yang bersih dan jiwa yang haus akan kebenaran. Ketika cahaya Islam mulai menyinari kota Madinah, Julaibib termasuk di antara orang-orang yang pertama kali membuka hatinya untuk agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib melangkahkan kakinya menuju majelis Rasulullah dengan penuh harap. Ia telah mendengar bahwa Islam adalah agama yang tidak memandang rupa atau keturunan seseorang, melainkan ketakwaannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis Rasulullah tersebut, Julaibib merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan senyuman yang tulus, memandangnya dengan penuh kasih sayang, dan memperlakukannya dengan hormat, sesuatu yang sangat jarang ia dapatkan dari orang lain. Selamat datang wahai saudaraku. Begitu sambutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Sejak saat itu, Julaibib menjadi muslim yang taat. Ia selalu hadir di majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerap setiap ajaran dan hikmah yang disampaikan, serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih istimewa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian khusus kepada Julaibib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajaknya berbincang
menanyakan kabarnya, dan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Hubungan antara Nabi dan Julaibib begitu dekat, hingga para sahabat yang lain mulai memperhatikannya. Seiring berjalannya waktu, Julaibib tumbuh menjadi seorang muslim yang matang imannya. Meskipun tetap sederhana dalam penampilan, cahaya keimanan yang memancar dari wajahnya membuatnya tampak berbeda. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah?" Julaibib tertunduk, kemudian dengan suara lirih menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku? Aku ini tidak tampan, tidak punya harta, dan tidak jelas nasabku." Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencarikan istri untukmu." Rasulullah SAW kemudian mendatangi salah seorang sahabat Ansor yang memiliki seorang putri yang belum menikah. Dengan penuh kebaikan, beliau menawarkan Julaibib sebagai calon suami untuk putrinya. "Aku meminta putrimu untuk menikah," kata Rasulullah SAW kepada sahabat Ansar tersebut. Sahabat Ansar itu merasa sangat bahagia dan terhormat. "Tentu, wahai Rasulullah, dengan siapa engkau ingin menikahkannya?" "Dengan Julaibib," jawab Rasulullah. Mendengar nama Julaibib, wajah sahabat Ansar itu seketika berubah. Ia tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW akan menawarkan Julaibib untuk putrinya. Melihat keraguan sahabatnya, Rasulullah SAW tidak memaksa dan berkata, "Baiklah, aku akan mencari yang lain." Kabar mengenai hal ini sampai ke telinga sang putri. Ia bertanya kepada ibunya, "Apa yang ditawarkan Rasulullah kepada ayah?" Ibunya menjawab, "Rasulullah SAW menawarkan Julaibib untuk menikahimu, tapi ayahmu menolaknya." Mendengar hal itu, sang putri berkata dengan tegas, "Apakah pantas kita menolak permintaan Rasulullah SAW? Jika Rasulullah SAW telah memilihkan Julaibib untukku, maka aku rela untuk menerimanya. Aku yakin Rasulullah SAW tidak akan menjerumuskanku." Orang tua gadis itu tertegun dengan mendengar perkataan putrinya itu. Mereka kemudian memanggil Rasulullah kembali dan menyampaikan bahwa mereka setuju dengan perjodohan tersebut. Pernikahan Julaibib pun dilangsungkan dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Rasulullah SAW sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Beliau mendoakan Julaibib dan istrinya dengan doa yang indah. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada mereka berdua, dan jauhkanlah mereka dari segala keburukan." Tidak lama setelah pernikahannya, terjadilah sebuah peperangan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, termasuk Julaibib, berangkat untuk berjihad fi sabilillah. Di tengah kecamuk peperangan, Julaibib bertarung dengan gagah berani. Meskipun tubuhnya kecil, semangatnya begitu besar. Ia maju di garis depan melawan musuh-musuh Islam tanpa rasa takut. Peperangan usai dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian bertanya pada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang hilang?" Para sahabat menjawab, "Iya, si Fulan dan si Fulan tidak ada." Para sahabat memeriksa kembali dan menjawab, "Tidak ada lagi, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah SAW berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib, carilah dia." Para sahabat pun mencari Julaibib di medan perang. Akhirnya
Mereka menemukannya telah gugur sebagai syahid. Di sekitar tubuhnya terdapat 7 orang musuh yang telah ia bunuh sebelum akhirnya ia sendiri terbunuh. Para sahabat membawa jenazah Julaibib kepada Rasulullah SAW. Melihat jasad sahabat kecilnya itu, Rasulullah SAW berdiri di samping jenazahnya dan berkata dengan penuh haru, "Dia membunuh 7 orang, kemudian dia sendiri terbunuh. Dia membunuh 7 orang, kemudian dia sendiri terbunuh. Dia adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya." Rasulullah SAW kemudian meminta agar dibuatkan liang kubur untuk Julaibib. Ketika liang kubur telah siap, Rasulullah SAW sendiri yang menggendong jenazah Julaibib dan membaringkannya di liang lahat dengan tangannya sendiri. Tidak ada ranjang yang lebih mulia bagi Julaibib selain lengan Rasulullah SAW. Beberapa waktu setelah Julaibib wafat, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan bercerita tentang kedudukan Julaibib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tahukah kalian apa yang terjadi dengan Julaibib setelah ia syahid?" tanya Rasulullah. Para sahabat terdiam, menunggu Rasulullah untuk melanjutkan ceritanya. Rasulullah pun bercerita, "Aku melihatnya di surga dalam keadaan sangat baik, dan aku melihat setiap bidadari di surga berebutan untuk menjadi pendampingnya." Para sahabat tercengang mendengar hal itu. Julaibib yang di dunia sering dipandang sebelah mata, ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, hingga menjadi rebutan para bidadari surga. "Subhanallah," ucap para sahabat serentak. Rasulullah SAW melanjutkan, "Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal ibadah kalian." Kisah ini menjadi pembelajaran berharga bagi para sahabat bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh penampilan fisik, harta, atau keturunan, melainkan oleh ketakwaan dan kebersihan hatinya. Kisah Julaibib mengajarkan kita banyak hal. Pertama adalah bahwa Islam adalah agama yang memuliakan manusia, bukan berdasarkan rupa, harta, atau keturunan, melainkan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kisah ini menunjukkan betapa bijaksananya Rasulullah SAW dalam memperlakukan setiap sahabatnya. Beliau memberikan perhatian khusus kepada mereka yang dipandang lemah oleh masyarakat, mengangkat derajat mereka, dan menjadikan mereka teladan bagi orang lain. Yang ketiga adalah kita belajar dari keteguhan iman seorang gadis Ansor yang lebih memilih untuk mematuhi Rasulullah SAW daripada mengikuti pandangan masyarakat. Ia memahami bahwa kebahagiaan hakiki tidak terletak pada penampilan fisik atau harta, melainkan pada keimanan dan akhlak yang baik. Keempat, kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian dan pengorbanan. Julaibib meskipun tidak memiliki fisik yang tangguh, namun memiliki keberanian yang sangat luar biasa dalam membela kebenaran, hingga rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, kisah Julaibib mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Mereka yang mungkin dipandang rendah di dunia bisa jadi memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sesuai dengan amal dan ketakwaan seseorang, bukan berdasarkan standar-standar duniawi.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah Julaibib, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mungkin jarang kita dengar namanya, namun memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah hingga menjadi rebutan para bidadari surga. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak memandang seseorang dari penampilan luarnya saja, melainkan dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga berusaha untuk selalu membersihkan hati dan meningkatkan amal kebaikan kita, karena itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk dapat mengambil hikmah dari setiap langkah dan juga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah Julaibib radhiyallahu anhu yang dapat kita ambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.